Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini kita akan membahas berkenan Ristanata tentang berdoalah agar suami tidak menikah lagi. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, terdapat banyak masalah dan terciptanya pertengkaran disebabkan seorang suami menikahi istri kedua atau menikah kembali. Bahkan ketika hanya baru berniatnya menikah, itu menimbulkan pertengkaran. Bagi para laki-laki harus senantiasa ingat, meskipun Islam telah mengizinkan menikah kedua kali atau menikah kembali, tetapi izinnya ialah bersyarat dan demi kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini tentu bukanlah timbul terkait pertemanan yang buruk demi memenuhi nafsu seseorang dengan menikah lagi, terpengaruh oleh situasi negara barat yang bebas, atau karena Allah Ta'ala telah menganugerahkan kemakmuran padanya dan kelapangan rezeki kepada mereka sehingga mereka menikah kembali. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati ilahi, mengenai ini Hazrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, telah memberikan kita penjelasan secara rinci yang harus selalu kita jadikan renungan, yaitu hukum Allah tidak boleh digunakan bertentangan dengan tujuannya. Juga tidak boleh digunakan sebagai tameng bagi pemanjaan nafsu syahwat diri. Jika melakukan hal ini, maka ini adalah sebuah maksiat, dosa yang besar. Allah Ta'ala telah berulang kali memberikan peringatan agar jangan menyerah pada nafsu duniawi. Hanyalah ketakwaan saja yang seharusnya menjadi motif Anda untuk segala-galanya. Apabila terjadi kaum laki-laki yang menikah lagi demi pemuasan nafsu syahwat dengan membuat hela beralasan syariat, maka dampaknya tidak lain kecuali orang-orang dari umat agama lain akan menuduh bahwa orang-orang Islam kerjaannya hanya mengawini wanita saja. Jadi artinya, jika kalian menikahi lebih banyak wanita dengan mengambil syariat sebagai alat legitimasi demi memuaskan nafsu syahwat kalian, maka itu adalah tidak benar. Suatu kesalahan mutlak bahwa demi hanya mengedepankan nafsu syahwat kalian tinggalkan istri kalian yang pertama, lalu membuat pernikahan baru dengan wanita yang lain. Hal inilah yang membuka peluang orang-orang mengecam bahwa orang-orang Islam tidak ada kerjaan lain kecuali menikah saja. Dosa bukan hanya zina saja, bahkan terjadinya nafsu syahwat dalam hati
dalam corak jelas juga adalah dosa. Suatu keharusan bagi seseorang untuk menyedikitkan kemampuan semampu mungkin dalam menikmati kesenangan duniawi. Ia harus menjadi pembenaran firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Banyak-banyaklah menangis dan kurangi tertawa. Quran surah At-Taubah surah 9 ayat 82 yang dihitung dengan basmalah. Para pendengar yang dirahmati oleh Ilahi, kalau kebanyakan aktivitas seseorang hanya menikmati kesenangan duniawi dan kesibukannya bersenang-senang dengan istrinya siang malam, maka kapan pula dia dapat menangis di hadapan Allah Ta'ala? Ini jugalah keadaan terkait aktivitas lagau, aktivitas sia-sia lainnya yang terjadi pada orang-orang. Kebanyakan orang berusaha keras dalam mengikuti dan menyokong pemikiran yang menjauhkan mereka dari kehendak sejati Allah Ta'ala. Meskipun Allah Ta'ala telah memperbolehkan bagi kita banyak hal duniawi, hal ini tidak berarti bahwa kita menghabiskan seluruh hidup kita memanjakan dan menikmatinya saja. Ingatlah, Allah Ta'ala telah berfirman mengenai kualitas para hambanya, yakni walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Al-Quran surah Al-Furqan surah 25 ayat 65. Jadi bagaimana mungkin orang yang memberikan benar-benar semua waktu, energi, dan perhatian hanya untuk menghabiskan waktu dengan istrinya, menghabiskan malam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia inginkan. Ia tidak hanya menikahi seorang wanita, bahkan istrinya menjadi semacam sekutu Tuhan baginya. Nabi Muhammad SAW memiliki 9 istri. Namun meski demikian, beliau Rasulullah SAW melewati malam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar pelita ilahi yang dirahmati Ilahi, Hadrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, kemudian bersabda, ingatlah dengan baik bahwa kehendak Allah ialah kalian tidak boleh sepenuhnya dikuasai oleh nafsu birahi. Jika pada kalian ada kebutuhan untuk menyempurnakan ketakwaan kalian, maka kalian diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan lagi. Dasar sejati untuk menikah kedua kalinya adalah takwa. Jika demikian, maka menikah lagi diperbolehkan. Namun semua orang yang ingin menikah untuk kedua kalinya harus menilai diri apakah mereka melakukan hal itu berdasarkan takwa atau hanya dari keinginan nafsu birahi mereka. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda lagi, ketahuilah bahwa orang yang menikah dengan lebih dari satu istri demi memuaskan keinginan seksual semata adalah jauh dari esensi Islam yang sebenarnya, jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ini adalah tanda yang rentan bagi kerusakan seseorang jika setiap hari yang terbit dan malam yang jatuh ia tidak hidup dengan cermat dan sederhana, dan serta jika ia menangis sedikit dan tidak menangis sama sekali dan banyak tertawa,
yakni hanya ingin hidupnya enak belaka. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menasihati kaum wanita juga, bahwa jika suami mereka ingin menikah lagi untuk alasan yang benar dan murni, maka mereka tidak boleh protes atas hal itu. Namun beliau alaihissalam juga berkata kepada kaum perempuan lagi, bahwa merupakan hal yang benar bagi mereka untuk sejak awal berdoa agar Allah Ta'ala tidak pernah menyebabkan mereka menghadapi kesulitan tersebut, keadaan yang menyebabkan suami mereka menikah lagi. Sementara itu, pada sisi lainnya beliau alaihissalam juga berkata kepada kaum pria juga, bahwa mereka tidak boleh menikah lagi hanya dari keinginan penuh nafsu, tapi murni berdasarkan takwa. Beliau alaihissalam bersabda kembali, kaum wanita di masa kita ini terlibat dalam bid'ah tertentu. Mereka memandang ta'aduduz zaujat, pria menikah lebih dari satu wanita, dengan pandangan sangat membenci, seolah-olah mereka bukan kaum yang beriman. Syariat Allah Ta'ala mengandung obat bagi setiap jenis penyakit. Jika tidak ada ta'aduduz zaujat, atau pria menikah lebih dari satu, dalam Islam, maka pasti dalam syariatnya tidak ada solusi bagi keadaan-keadaan yang terkadang membuat kaum pria terpaksa menikah lagi. Misalnya, bila istri tertimpa penyakit kurang waras, sakit menahun yang membuatnya tidak bisa melakukan pekerjaan apapun seterusnya, atau terkena kecacatan lainnya, sehingga kondisinya menyedihkan atau membuatnya tidak bisa menjalani kehidupan pernikahan. Sementara itu suaminya dalam kondisi yang patut dikasihani, karena tidak bisa menahan diri menjalani kesendiriannya. Merupakan sebuah jenis kekejaman bila seorang pria dalam kondisi itu tidak diperbolehkan menikah kembali. Pada kenyataannya, syariat Allah Ta'ala telah membuat jalannya terbuka untuk para pria berdasarkan keadaan tertentu. Tuhan juga telah membuat sebuah jalan terbuka bagi kaum perempuan yang dalam keadaan mendesak jika misalnya suaminya tidak fit, yaitu tertimpa sebuah penyakit yang membuatnya tidak bisa bergerak. Dia bisa mencari kula melalui otoritas yang relevan, yaitu kadi, perceraian yang diperkasai oleh istri melalui pengadilan. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati Ilahi, hukum Allah Ta'ala adalah seperti sebuah toko medis yang tidak akan bisa berkembang jika tidak menyediakan pengobatan untuk semua penyakit. Bukankah benar bahwa kaum laki-laki terpaksa menanggung beberapa kesulitan yang membuatnya terpaksa menikah lagi? Apa manfaat syariat yang tidak bisa mengobati semua dilema, situasi yang sulit ini? Injil hanya mengizinkan perceraian dengan bersyarat karena perjinan, tetapi tidak menjelaskan obat-obat lain bagi pertengkaran suami istri yang menjadikan keduanya seperti musuh. Namun, Hazrat Masih Maud alaihissalam memberi nasihat juga kepada kaum wanita. Wahai kaum wanita, janganlah khawatir, sesungguhnya kitab yang kalian ikuti tidak memerlukan campur tangan manusia seperti Injil, melainkan mempertahankan hak-hak perempuan seperti halnya laki-laki. Jika seorang perempuan tidak suka suaminya menikah lagi dengan perempuan lain, maka dia bisa meminta kulah. Kulah ini artinya pengajuan cerai melalui kadi atau hakim dari pihak perempuan atau wanita.
Merupakan hak Allah Ta'ala untuk menyebutkan dalam syariatnya semua situasi dalam berbagai peristiwa yang bisa saja terjadi di kalangan umat muslim, supaya syariatnya tidak cacat. Lalu lebih jauh lagi beliau mengatakan, wahai kaum wanita, kalau suami kalian ingin menikah lagi, maka jangan mengkritik Tuhan, tapi kalian harus banyak berdoa supaya diselamatkan dari ujian dan musibah ini. Artinya, jika suami kalian ingin menikah lagi, sang istri diperbolehkan berdoa supaya diselamatkan dari hal itu, yaitu musibah dan ujian tersebut, yakni supaya jangan sampai suaminya menikah kembali. Tak diragukan lagi, jika seorang laki-laki menikah lagi dan tidak memperlakukan kedua istrinya dengan tidak adil, maka ia telah berlaku jolim, berlaku aniaya, dan pantas dihukum. Adapun kalian janganlah menarik murka Allah Ta'ala atas kalian dengan berlaku dosa. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jika kalian dalam pandangan Allah Ta'ala termasuk wanita yang soleha, maka Allah Ta'ala pasti akan menjadikan suami kalian soleh pula. Tidak diragukan lagi bahwa syariat memberi izin untuk menikah lagi bagi seorang suami dengan berbagai hikmahnya. Namun qada dan qadar terbuka bagi kalian di depan kalian. Jika kalian tidak mengkritik tajam terhadap peraturan syariat, maka manfaatkanlah hukum qada dan qadar melalui doa-doa. Karena qada dan qadar, keputusan ilahi lebih dominan dibanding peraturan syariat. Bertakwalah diri kalian pada Allah Ta'ala, dan janganlah kalian memandang abadi kehidupan dunia beserta kesenangannya. Para pendengar pelita ilahi yang dirahmati ilahi, apa itu memanfaatkan undang-undang qada dan qadar? Maksudnya adalah kalian harus berdoa supaya pikiran untuk menikah lagi dihapuskan dari pikiran suami. Memang benar, menikah kedua kali diperbolehkan bagi seorang suami. Namun jika sang istri berdoa ini dari hati, maka doanya dikabulkan dengan tidak akan mengalami musibah dan kesulitan tersebut, yaitu kemungkinan suaminya menikah lagi, bahkan tidak akan pernah muncul di dalam benak pikirannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Dia menganugerahkan akal dan kecerdasan kepada semua anggota jemaat, baik laki-laki maupun perempuan, dan memberi taufik pada mereka untuk dapat menyelesaikan masalah rumah tangga mereka berdasarkan perintah-perintah ilahi, dan mengutamakan agama di atas kesenangan duniawi, serta takut dan takwa kepada Allah Ta'ala senantiasa. Lebih lanjut, kita berdoa semoga semua kesulitan yang terkait pernikahan secara umum Dia hilangkan, karena banyak masalah-masalah yang timbul. Dan semoga semua dapat memahami tujuan hakiki pernikahan, yaitu tidak untuk memuaskan hasrat duniawi, melainkan untuk mendahulukan iman dan mendidik generasi mendatang agar selalu berjalan di jalan agama dan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, supaya menjadi generasi mendatang penghidmat agama dan mewarisi karunia-karunia ilahi. Allahumma amin. Semoga dengan ini kita, baik laki-laki maupun perempuan, Hudam, Ansor, dan Lajnah, lebih memahaminya. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.